karena tadi hujan. Ya, nggak apa-apa. Kita biasakan on time aja sekarang. Ya, nggak apa-apa, tenang aja guys. Jadi selama 2 atau 3 orang berkumpul ya kan di situ Allah hadir. Jadi kita positif aja malam hari ini. Ya. Selama 2-3 orang berus pada babi coy. Jangan 2-3 orang berkumpul di situ ada gosip, jangan. Kita malam ini 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam kakak-kakak, Kak Eka juga. Terima kasih. Malam hari ini sudah bersedia Kak Eka mau menemani kita ya kan. Kita mau mengenal firman Tuhan lagi. Oke. Selamat datang juga teman-teman di Bible Study Gereja San Mare. Nah, malam ini sebelum kita mau memulai kegiatan kita mau menyiapkan hati dulu. Kita mau buka dengan doa. Sebelumnya, mari kita pejamkan mata. Kita hening sejenak, kita mau menyiapkan hati untuk berbicara dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam, ya Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini Kau kumpulkan kami di sini. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Kau berikan kami hujan, juga Kau berikan kami semangat yang membara. Semangat untuk tetap bisa hadir pada malam hari ini di kegiatan Bible Study. Kiranya malam hari ini Tuhan, kami mau mengundang kehadiran Roh-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar pada malam hari ini melalui kami terbuka. Roh bimbing kami untuk bisa berjalan, untuk bisa mengerti apa yang Kau ingin kami, Tuhan, melalui firman-Mu. Mari teman-teman semua, kita mengundang kehadiran Roh Kudus, kita nyanyikan lagu Cahaya. Roh Kudus Sang Penghibur. Roh Kudus Sang Penghibur, Roh Kudus, Roh Pembimbing, tunjukkan jalan-Mu yang lurus, ku tempuh, ajarku untuk mengerti yang harus ku perbuat tanpa-Mu. Terasa hampa dan gelap kulitnya, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, jamah hatiku, oh semangat baru, ku berjalan terang cahaya-Mu, tak tersesat sampai tujuanku. Ya Tuhan, urapilah kami pada malam hari ini dengan Roh Kudus-Mu. Sekiranya
Biarlah hati kami terbuka, pikiran kami jernih, sehingga kami sungguh bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan. Kami sungguh taat dan menuruti bimbingan Roh Kudus-Mu. Pada malam hari ini juga Tuhan, kiranya Kau urapi Kak Eka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah apa yang ia sampaikan, apa yang ia katakan, sungguh-sungguh karena pimpinan-Mu, karena bimbingan-Mu, sehingga kegiatan Bible Study pada malam hari ini boleh semakin memuliakan Engkau melalui kami-kami yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau kami puji, Engkau kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Kak Eka, silahkan waktu dan tempatnya. Oke, thank you banyak Kevin. Sudah dipandu untuk satu pujian. Teman-teman, ya senang sekali saya boleh diundang lagi, diajak untuk sharing tentang firman Tuhan pada malam hari ini. Teman-teman tahu judul, bukan judul ya, yang mungkin judul ya, bisa dibilang judul untuk pewartaan malam hari ini, firmannya tentang apa? Spiritual combat, Kak Eka. Iya, spiritual combat. Sebenarnya saya bikin judul ini juga apa ya? Saya bikin judul ini karena belakangan ada movie yang lagi ngetop nih. Ada movie di bioskop. Gambar saya, suara saya kedengeran nggak? Video saya? Suaranya kedengeran, tapi Masih gambarnya kedengeran nge-freeze, kok. Kak Eka. Gambar nge-freeze nggak? Soalnya teman-teman di sini nge-freeze tempat saya. Sekarang enggak, Kak Eka sekarang enggak nge-freeze. Oke deh. Habis hujan nih kayaknya bisa jaringannya. Terinspirasi untuk bikin judul ini. Iya. Saya terinspirasi dari movie yang lagi hits belakangan ini. Satu minggu deh, 2 minggu belakangan ini. Tentang Mortal Kombat. Pada udah nonton belum ya, teman-teman, Mortal Kombat? Ada yang baru. Ya, Saya kalau ada kata mortal takut. Belum nonton Kak Eka. Kayaknya dulu pernah nonton tapi udah lupa lagi. Sedikit, saya nggak akan spoiler filmnya di sini, tapi filmnya itu dibintangi oleh Joe Taslim. Jadi kita patut bangga aktor Indonesia bisa main di film di kancah internasional. Jadi dari situ terus saya tiba-tiba kepikiran nih bikin mencocok-cocokkan tepatnya supaya lebih keren, karena kalau enggak gitu kayaknya kurang menarik. Makanya saya pilih spiritual combat. Spiritual combat itu adalah kalau bisa dibilang sebenarnya saya mau mengarahkan ini ke masalah pergumulan. Tiap dari kita manusia pasti menghadapi yang namanya pergumulan, baik itu masalah ataupun lepas dari dosa ataupun apa ya, mungkin yang sedang pacaran terus digantungin, ya itu pergumulan juga sebetulnya. Terus dalam pekerjaan, ini saya yang kasusnya saya bedah kasus anak muda semua ya, yang lagi studi, mau ujian, itu juga pergumulan. Mau ujian, mau belajar, harus belajar. Terus yang lagi pacaran, ya ghosting dong, ya ghosting. Itu juga apa? Bagian dari pergumulan itu. Ini di ghosting apa ditinggalin? Nah, itu nggak dikasih kepastian. Nah, itu juga akhirnya jadi pergumulan juga kan. Ini diterima atau enggak nih, kok digantungin. Nah, terus pekerjaan apakah harus stay atau pindah? Nah, ini kan juga pergumulan. Karena misalkan
kok di tempat yang ini nggak ada perkembangan ya, apakah saya harus pindah atau enggak. Mau lepas dari dosa, kita juga perlu bergumul, berjuang untuk bisa lepas dari dosa. Karir, karir stuck, betul. Itu yang membuat kita akhirnya bergumul nih perlu pindah apa enggak. Terus dosa tadi, ini bagaimana saya mau berjuang lepas dari dosa, misalkan marah-marah, atau anak muda biasanya pornografi. Saya harus lepas dari pornografi, gimana caranya Tuhan, jatuh down, up, down, up, down, up, down, seperti itu. Tiap orang, tiap manusia pasti mengalami itu. Yang dewasa pun juga mengalami pergumulan yang ketika sudah sudah di waktunya harus mempersiapkan pernikahan, dia harus pikir ini pasangannya benar nggak, cocok nggak, hati serak nggak, seperti itu. Terus setelah itu punya baby lagi, ketika punya baby juga bergumul, ini sudah waktunya punya baby belum, seperti itu. Jadi tiap fase-fase kehidupan kita itu pasti ada jenis-jenis pergumulannya sendiri. Bahkan sampai orang tua lansia pun dia akan mengalami pergumulan juga. Tuh. Dan malam hari ini kita akan bahas tentang pergumulan. Tuh. Dan ini kita akan ambil, teman-teman siapin ini ya, Bible-nya ya. Bible-nya sudah ya. Kita akan bahas dari kitab Kejadian. Bab 32 ayat 22. Judulnya adalah Pergumulan Yakub dengan Allah. Di sini mana ya, saya ingin saya membacakan, teman-teman walaupun mute tetap baca sendiri ya, supaya logika kita, otak kita juga ikut bekerja, hati kita juga ikut menyerap firman Tuhan. Jadi bukan dari saya aja. Saya akan bacakan dengan suara yang masuk, teman-teman juga di rumah baca sendiri. Judulnya adalah Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Biarlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah.
berhala. Ya, teman-teman. Jadi dari pergumulan Yakub, ini pergumulannya sebetulnya dia karena ketakutan akan bertemu Esau. Kita kan sering dengar firman tentang Yakub dan Esau, Yakub yang sudah menipu Esau karena mengambil hak kesulungan Esau. Lalu kemudian mamanya Ribka menyuruh si Yakub itu pergi ke rumah pamannya. Pamannya ternyata orang Medan, namanya si Laban. Nah, di situ terus ya ada loh, bener ini marga si Laban tuh beneran ada ternyata. Saya baru tahu, dulu saya pikir itu adalah guyonan, adalah jokes. Ternyata memang betul, teman-teman. Si Laban itu nama marga orang Medan. Nah, jadi si Yakub ini melarikan diri ke rumah pamannya itu di Mesopotamia, bukan di Medan, walaupun namanya Laban, si Laban, tapi tempatnya itu di Mesopotamia. Nah, di situ akhirnya dia bisa berkeluarga, mulai punya istri Lea, kemudian Rahel, kemudian menggembalakan kambing domba punya si Laban tadi, dan akhirnya ternyata si Laban juga orangnya hampir mirip-mirip sama si Yakub. Yakub itu orangnya dalam tanda kutip mungkin bisa dibilang nakal atau licik karena sudah menipu si Esau. Nah, si Laban ini juga ternyata orangnya cukup licik. Jadi dia punya pemikiran kambing dombanya itu dijaga oleh si Yakub, tapi dan nanti si Yakub akan diberi bayaran. Bayarannya itu adalah kambing domba yang berbintik dan belang. Jadi namanya kambing domba itu kan ada yang polos, hitam polos semua, atau putih polos semua. Nah, ketika keduanya kawin, otomatis ada yang belang, ada yang berbintik. Nah, yang belang berbintik itu nanti akan dikasih ke si Yakub. Tapi ternyata si Laban ini juga licik, nakal dia. Nakalnya itu adalah yang kambing domba yang berbintik dan belang itu udah disisihkan duluan. Jadi yang keluar, yang disuruh jaga, yang dijagakan itu yang polos, yang hitam polos dan yang putih polos gitu. Otomatis secara logika ini nggak dapat bayaran, jadinya nggak dapat kambing domba. Tapi di situ ternyata si Yakub ini lebih pintar lagi. Jadi ada tanaman di situ, tanaman itu disentuhkan ke badan kambing domba yang tadinya polos itu, dan akhirnya kambing domba itu jadinya warnanya belang dan berbintik-bintik juga. Jadi akhirnya semua kambing domba yang tadinya putih polos dan hitam polos akhirnya jadi belang-belang semua. Ya udah, itu akhirnya jadi miliknya si Yakub gitu. Nah, itu kejadian lagi. Nah, terus akhirnya dari kejadian itu si Yakub melarikan diri, membawa kambing dombanya yang sudah yang jadi warna belang-belang tadi, melarikan diri, kemudian terus dikejar oleh si Laban. Nah, setelah dikejar, kemudian dia dengar ada kabar bahwa Esau saudaranya juga mau mendatangi Yakub. Nah, dia ingat berkat hak kesulungan yang seharusnya dikasih ke Esau ternyata diambil oleh Yakub pada saat sebelum menikah dulu, pas masih single dulu. Nah, otomatis si Yakub ini akhirnya ketakutan. Nah, karena ini perkaranya besar, jadi yang kemungkinan ketakutan si Yakub ini udah lebih besar daripada kenyataannya gitu. Akhirnya dia ketakutan sendiri dan muncullah yang namanya pergumulan. Nah, ini sebetulnya kejadiannya sama dengan kita, teman-teman. Ketika kita berbuat dosa, tidak usah berbuat dosa, ketika kita hidup baik aja. Ketika hidup baik, kita akan menghadapi satu persimpangan di mana kita harus membuat keputusan. Di situ sebetulnya terjadi yang namanya pergumulan.
pergumulan, yaitu menentukan yang mana yang baik, mana yang lebih baik gitu. Kalau mungkin yang baik dan yang buruk itu mudah, gampang untuk memilihnya. Tapi yang baik dan yang lebih baik itu kadang perlu hikmat, teman-teman. Nah, kalau yang kasusnya si Yakub ini, kejadiannya adalah masalah dosa, karena dia membuat kesalahan masa lalu, sehingga ada ganjaran atau hukuman yang harus dia terima saat itu, yaitu bisa kehilangan nyawanya. Nah, dari sini terus dia bikin strategi, teman-teman. Sebelum ketemu Esau, dia bikin 3 barikade. Yang pertama jadi pasukan pertama sama pasukan kedua itu membawa ternak-ternaknya. Jadi pasukan pertama itu tugasnya adalah memberikan ternak-ternaknya. Terus kedua, kalau misalkan barikade pertama tembus, barikade kedua juga ternak-ternaknya juga dikasih, dengan harapan hati si Esau tadi luluh karena sudah dikasih ternak-ternaknya. Dan barikade ketiga itu sebetulnya istri dan anaknya yang dijadikan perisai. Baru terakhir si Yakub. Jadi si Yakub tuh sampai mempersiapkan strategi seperti itu untuk menghadapi si Esau karena saking takutnya. Nah, di perikop yang kita baca barusan ini adalah persiapan batin dari si Yakub sebelum menghadapi Esau, di mana ini terjadi di Sungai Yabok. Nah, di situ dia menyendiri. Dia menyeberangkan saat di Sungai Yabok itu, si Yakub menyeberangkan, kita baca di ayat 22, menyeberangkan kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya. Sesudah itu dia juga di ayat 23, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Nah, ini sebetulnya ini adalah pembelajaran buat kita, teman-teman. Pembelajaran dalam hal ketika kita menghadapi pergumulan, kita perlu waktu untuk menyendiri terlebih dahulu. Karena dengan menyendiri kita bisa tahu apa yang kita takutkan, apa yang kita perlukan. Kalau bahasa sekarangnya me time. Jadi ketika kita galau, ketika kita sedih, atau ketika kita memang harus membuat satu keputusan, miliki waktu sendiri, masuk ke dalam diri sendiri, dan di situ waktunya kita berdoa. Jadi jangan ketika menghadapi masalah terus akhirnya melakukan hal-hal yang nggak guna. Misalkan nih, paling jelek-jelekan minum minuman keras gitu. Atau mungkin melakukan hobi. Jujur, kalau yang negatif jangan. Pastinya minum minuman keras, narkoba, drugs seperti itu jangan. Itu udah pasti hasilnya nggak bagus. Kalau hobi itu sebetulnya adalah pengalihan isu. Jadi masalahnya tetap ada, tapi cuma kita itu seperti kayak pakai painkiller, teman-teman, penghilang rasa nyeri. Masalahnya tetap ada, tapi waktu kita cuma perhatian kita cuma teralih sesaat gitu. Makanya ketika kita menghadapi pergumulan, gunakan me time itu bersama Tuhan. Tujuannya adalah untuk diskusi, untuk ngomong apa permasalahan kita sampaikan, unek-unek kita. Dan jangan sungkan untuk menangis. Mungkin saya mau cerita buat cowok. Jangan sungkan, saya mau pesan, jangan sungkan untuk menangis. Karena menangis itu bukan sesuatu yang memalukan. Menangis itu adalah sesuatu yang alami bagi kita manusia. Menangis itu adalah salah satu cara untuk melepaskan emosi negatif di dalam diri kita. Jadi ketika doa, kalau mau nangis, nangislah di hadapan Tuhan gitu. Jangan menyembunyikan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Tidak ada guna, karena Tuhan juga udah tahu. Justru kita mau terbuka enggak sama Tuhan. Kita mau serahkan enggak ketakutan kita kepada Tuhan. Gitu.
Itu yang kita bisa pelajari di ayat 22 dan 23. Kita lanjut lagi pelan-pelan. Ini kita langsung masuk ke solusi ini. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan, apa yang perlu kita lakukan? Kita bisa belajar dari perikop ini. Tadi yang pertama, miliki me time bersama dengan Tuhan. Itu. Terus yang kedua, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Poin kedua yang perlu kita ambil, yang bisa kita ambil buat menghadapi pergumulan adalah kita harus bersikap aktif juga, teman-teman. Di sini Yakub di dalam kesendiriannya, walaupun dia sendiri, dia bergulat, teman-teman, bergulat dengan seorang laki-laki, di mana laki-laki ini pada akhirnya kita ketahui bahwa ini adalah sosok Allah sendiri. Jadi bukan laki-laki manusia biasa, tapi ternyata Allah yang menjelma menjadi seorang manusia untuk membuat si Yakub ini melatih mentalnya. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan, janganlah kita itu seperti katak dalam tempurung. Bukan katak, seperti kura-kura masuk ke dalam tempurung dan tidak mau ketemu siapa-siapa. Ini juga tidak bagus. Kenapa? Karena di dalam kesendirian kita tadi memang betul waktu me time itu bersama dengan Tuhan, kita butuh sendiri. Tapi ketika waktunya kita mau beraktivitas, jangan kita terus malah menyendiri gitu. Justru kita kumpul dengan teman-teman yang positif. Contoh, pada malam hari ini, teman-teman yang mau datang, mau ikut Bible study pada malam hari ini, saya tidak tahu, mungkin ada ya teman-teman yang sedang bergumul menghadapi satu masalah, ketika mendapatkan firman pada malam hari ini, saya yakin pasti ada penguatan-penguatan yang didapatkan. Jadi ketika ada masalah, kumpullah dengan teman-teman positif, kumpullah dengan orang-orang yang bisa memberi penguatan, kumpullah dengan teman-teman yang bisa bukan ngegosip pastinya, tapi yang memang cara hidupnya baik, positif, kemudian kata-katanya sendiri positif, bukan yang suka nyinyir atau suka ngomongin orang, tapi lebih penguatan-penguatan seperti itu. Karena kita pun perlu pilih-pilih teman. Tidak semua teman kita harus jadikan orang di ring 1 atau di ring 2 kita, teman-teman. Mungkin yang orang-orang teman-teman yang suka nyinyir, oke, kita tidak perlu jauhi, kita bisa tempatkan di ring 3 atau ring 4. Tapi untuk teman-teman yang positif, yang bisa membangun, konstruktif seperti itu, ya kita jadikan itu circle terdekat kita. Jadikan itu di ring 1 kita. Makanya ketika menghadapi pergumulan, seperti pada malam hari ini, ada mau berkumpul seperti ini sebetulnya adalah kumpulan orang-orang yang positif, yang punya pemikiran untuk mau terima firman Tuhan. Pastinya hatinya juga positif. Seperti itu. Jadi poin kedua ketika kita menghadapi satu pergumulan adalah kita mau bergulat. Bergulat itu dalam artian kita mau aktif, tidak hanya diam di kamar sendiri, menyendiri, tapi mau bersosialisasi dengan orang. Kemudian poin ketiga tentang pergumulan. Saya mau ambil dari dua kata di sini. 3 kata. Tetap masih di ayat 24, yaitu sampai fajar menyingsing. Jadi pergumulan Yakub dengan Allah di sini cuma sampai fajar menyingsing. Di sini artinya apa? Artinya bahwa pergumulan di dalam hidup kita itu sebetulnya ada masa expired-nya, teman-teman. Jadi tidak selamanya kita itu akan menghadapi satu permasalahan terus-menerus dari awal sampai akhir kehidupan kita, sampai jadi
kakek nenek kita menghadapi masalah yang sama, tidak. Sepanjang kita tadi mau bergulat tadi, mau menyelesaikan masalah tadi akan selesai. Misal, ketika masa di sini teman-teman ada yang kerja sebagai accounting enggak? Saya mau tanya. Nggak ada ya? Oke, saya mau cerita deh kalau gitu. Tentang saya punya seorang teman di kantor yang kerjanya accounting. Kalau bulan Maret, itu masa-masanya padat. Jadi pergumulan dia sama pekerjaan itu bisa sampai pulang sampai jam 8, karena waktu itu kan bulan Maret itu, akhir bulan Maret itu adalah masa pengumpulan pajak buat kantor. Nah, mau nggak mau dia harus selesaikan masalah itu sebelum bulan Maret. Jadi dia mulai sibuk itu di minggu pertama Maret sampai akhir bulan Maret itu. Masalahnya yaitu dia akan pulang malam selama 1 bulan itu. Gitu. Karena ini masalah pekerjaan, dia harus fokus di pekerjaan yang harus auditing yang dia lakukan di bulan Maret itu. Nah, gimana dengan kita yang sekolah ujian? Ujian juga gitu kan. Ujian cuma seminggu, setelah itu bebas. Jadi pergumulan kita yang begitu berat, itu fokusnya cuma di 1 minggu itu aja. Bukan 1 minggu, persiapannya mungkin di belakang bisa sebulan sebelumnya, tapi ujiannya di 1 minggu itu. Mungkin Kak Hesti yang ngecekin ulangan ya Kak Hesti, masa-masa ngecekin ulangan. Kan anak TK. Oh, anak TK ya? Oh iya ya. Beda kasus ya. Ada penilaiannya kan lebih interaksi ya, bukan kayak yang. Bukan kayak SD, SMP, Iya. SMA. Tapi capek di fisik kalau anak TK itu. Gerak. Mungkin jam-jamnya kali ya. Mungkin kalau jam pagi masih aktif-aktif murid-muridnya, anak-anak. Jadi kalau TK itu pengamatannya kan namanya pengamatan apa sih? Jadi harus orisinil. Jadi dia lagi ngapain, dicatat penilaiannya. Jadi gitu, bukan hanya di kertas lembar, malah lebih banyak yang dinilai. Wow. Iya. Lebih kompleks. Iya, lebih kompleks perkembangan pertumbuhannya. Udah lanjut aja, Kak. Oh. Itu tadi masalah di dunia pendidikan. Tadi pekerjaan juga sudah. Terus dunia percintaan. Kalau yang kelamaan digantungin nih, nah, perlu tetapkan deadline teman-teman. Ini saya ngomong apa adanya, perlu tetapkan deadline. Jangan mau digantungin terlalu lama, karena kalau digantungin terlalu lama juga buat apa? Yang patah hati jangan ya betul. Kalau patah hati jangan di kamar aja, kumpul sama teman-teman. Harus kumpul sama teman-teman, karena apa ya, kalau di kamar sendiri sumpek nanti pikirannya bawaannya sedih mulu. Udah gitu lagunya yang diputar lagu galau, wah udah komplit deh. Jangan. Jadi harus kumpul sama teman-teman. Tapi zaman sekarang karena susah ya kita ketemu, ya paling enggak WhatsApp call, cari satu teman yang bisa diajak ngobrol, ya udah ngobrol aja yang ringan-ringan, yang penting happy gitu, yang penting bisa ketawa-ketawa, itu sudah cari yang baru yang ngasih kepastian ya. Iya, harus seperti itu. Jangan mau digantungin. Jadi kalau pergumulan tentang percintaan sampai fajar menyingsingnya itu seperti apa, kita harus bikin deadline, teman-teman. Kapan mau kepastiannya seperti apa. Jangan mau tarik ulur, di ghosting, kan nggak enak perasaannya. Aduh, ya setuju, luas. Ada setuju semua ya. Jadi seperti itu. Poin keberapa tadi? Ketiga adalah bahwa permasalahan yang kita hadapi itu semuanya ada masa expirednya. Sepanjang kita mau bergulat, mau menyelesaikan itu.
Karena kalau tidak bergulat, ya kita akan berputar-putar di situ. Seperti bangsa Israel di padang gurun, muter terus tidak selesai-selesai. Jadi kita harus berani tegas, berani bergulat dengan masalah itu. Kita lanjut lagi nih, berikutnya. Ketika orang itu, ayat 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lanjut lagi, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu. Oke, sampai situ dulu. Poin ke-5 yang perlu kita lakukan ketika menghadapi pergumulan adalah kita berjuang sampai pergumulan itu selesai. Jadi seperti tadi yang saya bilang, pergumulan itu ada masa expired-nya. Jadi kita harus setia, selesaikan itu sampai finish. Jangan dibiarkan ngambang, karena kalau dibiarkan ngambang atau berlarut-larut, nanti akan timbul masalah yang berikutnya, teman-teman. Masalah pekerjaan, kita bahas satu-satu lagi. Masalah pekerjaan, kalau tadi teman saya yang accounting tadi, di bulan Maret ternyata dia tidak selesaikan itu, malah leha-leha, pekerjaannya akhirnya lewat dari deadline, bisa marah nanti bos bisa marah, pekerjaannya juga numpuk lebih banyak, begitu. Terus kalau masalah relasi tadi tidak mau diselesaikan, mau digantungin terus, ya otomatis kitanya makan api gitu. Yang digantungin makan api, energi banyak habis, air mata banyak tertumpah ke bumi pertiwi, terus makan mungkin jadi ngemil banyak, otomatis duit juga keluarnya banyak, seperti itu. Jadi harus kita selesaikan as soon as possible, jangan sampai kita biarkan itu berlarut-larut. Dan ini yang terpenting adalah kita perlu minta peneguhan dari Tuhan. Peneguhan dari Tuhan seperti Yakub, sampai dia mendapat peneguhan dari si laki-laki itu di ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi ketika kita bergumul, kita harus minta penyertaan Tuhan, karena kita kalau mengandalkan kekuatan sendiri bakal capek, teman-teman. Kita perlu serahkan masalah kita kepada Tuhan. Ya sudah, iman kita minta dari Tuhan, kasih kita minta dari Tuhan, kekuatan untuk menjalani itu tetap kita minta dari Tuhan. Tapi usaha dari manusia tetap harus dijalankan. Jadi jangan sekali-kali kita minta Tuhan kerjakan semua, tapi terus kitanya nggak ada usaha manusia. Gitu. Sampai Tuhan sendiri betul-betul meneguhkan, engkau menang. Kita menang. Kita sudah menyelesaikan pergumulan kita. Seperti itu. Dan ini perlu kesetiaan, teman-teman. Oke, saya tidak mau kita harus selalu sertakan Tuhan, apapun keadaan, senang, sedih, bergumul, ataupun tidak bergumul, tetap sertakan Tuhan. Dan yang terakhir
yang terakhir adalah tentang ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Di sini dikatakan, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Jadi, dalam kepercayaan, dalam cerita di perjanjian lama, itu dipercayai bahwa ketika seorang manusia berhadapan Tuhan face to face langsung, itu biasanya akan mati karena kemuliaan Allah yang begitu besar, manusia tuh tidak bisa mengimbangi kemuliaan Tuhan itu. Tapi di sini dikatakan Yakub, tetapi nyawa Yakub tertolong. Jadi sekalipun dia menghadapi kebesaran Allah, tapi Yakub itu nyawanya tertolong, dia masih hidup. Dengan menamai tempat itu Peniel, sebetulnya ini maksudnya adalah apa yang terjadi ketika Yakub selesai bergumul, dia akan membuat satu tugu untuk bersyukur, untuk mengatakan bahwa Allah itu sudah berkarya dalam hidupnya. Nah, ini kalau buat kita aplikasinya adalah ketika kita sudah bergumul dan berhasil, selayaknya kita bersyukur dan kita sampaikan kesaksian hidup kita, teman-teman. Jadi jangan sampai kita sudah selesai bergumul, menang, terus kita happy-happy gitu. Ya happy-happy boleh gitu. Misalkan yang tadinya bergumul tentang pacarnya, di ghosting, digantungin, terus akhirnya dapat kepastian, terus akhirnya lupa sama Tuhan gitu, lupa berdoa. Jangan seperti itu. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan dengan bersharing bahwa Tuhan mempertemukan saya dengan pasangan saya dengan cara seperti ini karena karya Tuhan. Jadi dengan begitu juga akan menginspirasi teman-teman yang lain, gitu. Menguatkan teman-teman yang lain yang mungkin berada di dalam permasalahan atau di dalam pergumulan yang sama. Gitu. Jadi itu tadi yang bisa kita pelajari teman-teman dari pergumulan Yakub dengan Allah. Inilah yang dikatakan dengan spiritual combat tadi. Jadi bukan mortal combat yang kita bahas, tapi firman Tuhan tentang pergumulan. Itu teman-teman. Dan untuk pertanyaan refleksi, mungkin bisa ditampilkan. Tadi saya sudah sampaikan ke Reni. Halo, Reni. Ya, Kak, untuk pertanyaan refleksinya ya. Mau ditampilkan? Ya. Aku bacain aja ya, Remi. Sebentar, mana dia? Nah ini pertanyaan refleksinya teman-teman semua ada 2. Yang pertama, pergumulan apa yang kamu hadapi saat ini? Tadi yang karir, cinta, dan segala macamnya. Jadi pergumulan apa yang kamu hadapi saat ini? Nah, lalu dari firman dalam Bible Study ini, langkah apa yang akan kamu perbuat untuk menyelesaikan pergumulan yang terjadi, gitu teman-teman. Ini pertanyaan refleksi, jadi dari bahan yang dikasih sama Kak Eka tadi, gitu kan, kita sudah baca firmannya, kita sudah mendengarkan juga penjelasan dari Kak Eka, jadi kita mau berefleksi dengan 2 pertanyaan ini, gitu. Lalu setelah ini kita akan sharing bersama-sama. Ini akan jadi break room ya, Devina? Iya, betul sekali Kak Eka. Kita akan dibagi jadi 2 breakout room. Oke. Sebelum kita masuk sharing, teman-teman ada yang mau nanya dulu nggak sama Kak Eka? Mungkin ada yang kurang jelas atau mau dikonfirmasi atau gimana?
Tidak. Oh iya, Oke. Devina dan teman-teman yang lain. Ya. Kan ini pertanyaan sharingnya adalah nomor 1, pergumulan apa. Jadi ini sifatnya pribadi. Teman-teman mohon bijak untuk memilih cerita yang mau di-sharingkan juga. Dan buat teman-teman yang ada di satu grup itu, keep confidential, jaga kerahasiaan teman-teman yang sudah mau membuka diri, karena dengan membuka diri ini sebetulnya adalah salah satu bentuk kita menyerahkan kalau kita lemah gitu. Seperti apa? Kita menyadari kalau kita ini lemah, kita ini ya jangan direkam sih betul. Ya keterbukaan itu awal